MI Raisul Anwar, yang saya hormati Kepala PAUD RA Raisul Anwar, yang saya hormati juga seluruh Dewan Guru yang ada di PAUD RA ataupun MI Raisul Anwar yang saya hormati, juga ibu-ibu wali murid yang kebetulan hari ini mengantar putra putri untuk melaksanakan kegiatan memperingati hari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang saya hormati, juga anak-anakku dari PAUD RA MI dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Guru sayangi. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 2 Maret tahun 2022, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka di tempat halaman MI Raisul Anwar dalam keadaan sehat walafiat. Ini patut kita syukuri. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah atau alam kegelapan menuju alam ilmiah yang terang benderang dan berilmu pengetahuan seperti saat ini. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, nanti ada beberapa hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadz-Ustadzah yang ada di depan ini. Hendaknya kalian dengarkan dengan baik. Namun sebelum acara dimulai, akan saya bacakan dulu susunan acara pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj ulang tahunnya sholatnya, ulang tahunnya sholat, karena perintah pertama kali sholat ini ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha ya, untuk mendapat perintah sholat sebanyak 5 waktu. Baik, akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah MI Raisul Anwar. Acara yang ketiga adalah hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara yang keempat adalah pembacaan salawat Nabi. Acara yang kelima adalah penutup atau doa. Mari anak-anakku sekalian yang hadir di sini, hadirin hadirat, mari kita buka acara ini dengan pembukaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk menginjak acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah MI Raisul Anwar. Waktu dan tempat kami persilakan. Jangan rame ya. Ya. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kedua lebih ramai, lebih terdengar di telinga Pak Guru ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap dewan guru di bawah naungan Yayasan Rasul Anwar dari tingkat PAUD sampai MI, ibu penyelenggara PAUD dan RA serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, hadirin sekalian yang juga saya hormati, marilah pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga saat ini kita bisa hadir di halaman sekolah yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. FM tuner. Aux input mode. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah di jalannya. Anak-anakku sekalian, ya, sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh guru atau wali kelas kalian yang sudah disampaikan secara lisan kemarin, baik itu juga yang berupa informasi atau pengumuman di WA, ya, bahwasanya hari ini kita akan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa itu Isra Mi'raj? Nah, nanti yang akan disampaikan maksud Isra Mi'raj, hikmah dan lain sebagainya yang akan disampaikan oleh Bapak Misbahul Munir. Nah, sebetulnya saya meminta, biasanya yang mengisi materinya ini ketua yayasan, namun hari ini beliau sedang tidak sehat, ya, sudah saya hubungi, ya, tapi beliau mohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau kurang sehat. Makanya saat ini yang akan memberikan materinya yaitu Bapak Misbahul Munir. Nanti Pak Guru minta kalian dengarkan dengan baik, ya, dengarkan dengan seksama apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Karena kenapa? Setelah selesai acara ini, khusus yang MI, kalian masuk ke kelas masing-masing untuk menjawab pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Misbah. Makanya selain kalian disuruh membawa bekal, kalian juga disuruh membawa alat tulis. Ya apa tidak? Ada kertas, buku atau pensil atau pulpen maupun yang lainnya. Makanya agar kalian bisa menjawab pertanyaannya, wajib kalian itu mendengar. Pak, kalau ngomong sendiri, kalau ngobrol sambil bergurau misalkan, bisa jawab apa tidak pertanyaannya nanti? Tidak. Makanya kalau ada temennya yang ngobrol sendiri, jangan dihiraukan, ya. Jangan dihiraukan, sudah tidak usah digubris. Yang penting kalian fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Misbah agar kalian bisa menjawab pertanyaannya. Nanti ini nilainya akan dimasukkan ke nilai raport, nanti masuk dalam nilai harian, ya. Jadi akan dinilai oleh wali kelasnya masing-masing, termasuk juga gurunya juga nanti, biar bisa menjawab atau memberikan pertanyaan, wajib juga mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Mis. Nah, sudah tanpa panjang lebar, ya, karena ini waktunya sudah cukup siang, ya, Pak Guru akhiri saja sambutan ini. Semoga dengan perayaan Isra Mi'raj ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam melaksanakan ibadah sholat, ya, karena ini erat kaitannya dengan perintah sholat yang wajib kita laksanakan setiap harinya. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Madrasah yang telah memberi sambutan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Untuk acara yang ketiga yaitu hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Misbahul Munir. Nanti anak-anakku, kalian bisa dengarkan nanti apa yang disampaikan oleh beliaunya, dan juga dilanjut dengan pembacaan sholawat Nabi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para asatid, para wali murid, mulai dari PAUD, RA dan juga MI, Raisul Anwar, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Raisul Anwar, dan juga para dewan asatid serta anak-anakku sekalian, siswa dan siswi dari PAUD, RA dan MI Raisul Anwar yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan rahmat serta hidayahnya kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini, di halaman sekolah kita tercinta, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini mendapat syafaat daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Salatullah wa salamuhu, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan adanya beliau, karena berkat beliau, karena syafaat beliau, kita bisa membedakan antara barang yang hak dan barang yang batil. Dengan perantara beliau kita dikeluarkan dari zaman motor-motor menuju zaman komputer. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengarkan anak-anakku sekalian, bahasa Madura, Indonesia, Inggris, apa Arab? Hah? Bahasa Arab. Sabahul khair. Sabahul khair. Alhamdulillah. Campur wan. Tak kau ambil pada bu ini kepada bu ibu ni kan. Campur. Okay. Anak-anakku sekalian, kita umat Islam sudah menjadi kewajiban memperingati peristiwa agung, di mana peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, baik itu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ada rentetan juga yang namanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita melaksanakan memperingati peristiwa-peristiwa itu tidak lain adalah mengenang dan juga kita mengharap syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa anak-anakku sekalian? Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Muntaking karena been hai Nabi Muhammad engkau tak nyiptaakin bumi beresena. Tak kira bede senyama Pak Abai. Tak kira bede senyama MI Raisul Anwar. Tidak akan ada yang namanya langit dan bumi kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya anak-anakku sekalian, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan yang namanya Nur Muhammad. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah siapa? Nabi Adam. Tapi jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan yang namanya Ruhul A'zam, ruh yang agung, yaitu ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan adanya ruh itu Allah menciptakan cermin yang namanya cermin itu kemudian dalam kitab ada namanya kitab yang mengisahkan tentang itu. Jadi Ruhul A'zam itu diciptakan oleh Allah, cermin kehidupan. Beni cermina nenek sihir. Kan ada nang TV ngaku cerminnya nenek sihir, bukan itu. Tapi adalah cermin kehidupan. Ketika ruh ini melihat di cermin itu, kemudian ada tetesan-tetesan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dan lain sebagainya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala masih belum menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam, Allah sudah menciptakan yang namanya Nur Muhammad. Makanya disebutkan kalau karena bukan Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan Nabi Adam, tidak menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia dan anak-anakku sekalian, kita saat ini memperingati yang namanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Isra itu anak-anakku sekalian? Napa Isra? Beda seoni. Napa Isra? Hah? Isra Mi'raj. Isra ini kenapa? Perjalanan. Perjalanannya siapa? Perjalanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan Isra dan Mi'raj itu dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Isra ayat pertama yang dimulai dari subhana. Subhana ini adalah muncan impian ajar bahasa Arab Bapak Guru, itu adalah disebut dengan isim masdar. Jadi subhana, maha suci. Subhana, maha suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di surah yang lain ketika perintah itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan yang namanya apa? Fi'il amar. Sabbihis, ketika perintah membaca Iqra, nikah subhana, saking dari muljen. Betapa mulianya perjalanan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan pada tanggal berapa anak-anak? Tanggal 27 Rajab. Kenggi buruk umat Islam melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj berdese are apa? Berdese are Minggu malam Senin, berdese malam Selasa. Sekamlah sebener pada bener.
karena mereka sama-sama memiliki pedoman. Menurut neng kalender itu ada yang melaksanakan malam Senin. Tapi ada yang namanya ru'yatul hilal, melihat bulan. Karena pada waktu itu melihat adanya bulan hari Kamis, benih hari Rabu, sehingga tanggal 27 bulan Rajab itu terjadi pada malam Selasa. Sehingga malam Selasa banyak umat Islam saya juga ngelaksanakan peristiwa atau memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya sama. Apa intinya? Mengharap syafaat dan mengharap barokah daripada pelaksanaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anakku sekalian, Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang jauhnya itu kalau kita pada saat itu dilaksanakan atau dikendarai melalui onta, mun onta nanika onta sehat, maka perjalanan itu dibutuhkan kurang lebih 1 bulan. 1 bulan bahkan lebih. Mun ontana sehat. Mun pas ontan tingkeringan, ontan lok-lok seumpama, tentunya akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Nah, kemudian dalam Al-Quran disebutkan Subhana, Maha Suci. Itu adalah bahwa perjalanan itu betul-betul perjalanan yang luar biasa, yang tidak bisa dinalar oleh akal. Ya, perjalanan itu tidak masuk pada akal, karena yang seharusnya dilalui 1 bulan bahkan lebih oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dilalui beberapa saat saja. Bahkan dijelaskan dalam satu kitab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan itu muncul saking ki Rasulullah toju katoju negak ruang kita jelek ki anga. Coba misalkan juk toju ingat Pak Tomin, seperti Pak Tomin ini ya, duduk seperti ini. Kemudian Pak Tomin pergi ke jeding paling tidak kun abeco. Pas kembali lagi ke tempat duduknya Pak. Angak tak angak gitu, karena tidak begitu lama. Perjalanan itu yang seharusnya dilalui beberapa waktu yang lama oleh Rasulullah, kemudian hanya dilalui dengan waktu yang relatif singkat. Dilalui hanya waktu yang sebentar, yang seharusnya 1 bulan. Kemudian Rasulullah melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Isra Mi'raj ini anak-anakku sekalian juga peristiwa yang bertemunya Rasulullah langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perintah-perintah yang lain, misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa, itu hanya melalui malaikat Jibril. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintah dekat umat Nabi Muhammad zakat melalui malaikat Jibril. Wa'atuz zakah. Malaikat Jibril sampaikan kepada Muhammad, Muhammad sampaikan kepada umatnya bahwa umat Nabi Muhammad diwajibkan zakat. Kemudian puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, melalui malaikat Jibril. Wahyu turun kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Tapi yang satu ini anak-anakku sekalian, Allah sampaikan sendiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Isra dan Mi'raj. Yakni perintah apa itu? Perintah solat. Saking dari utama na solat. Maka na solat tak kening kebaik
mainan. Berapa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu itu? Ada yang tahu? Seberapa kali? Seberapa kali? 50 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 kali. Dorang mau pas 50 kali. Cek 50 rakaat. Bagi bas. Cek dengan lebih impian 5 waktu saja. Ya, 5 waktu saja sudah banyak yang bolong. Apalagi 50 kali. Sholat 50 kali dalam waktu 50 rakaat. Bila saya lagu apa? Bila saya sekolah. Pada waktu itu anak-anakku sekalian, Rasulullah menerima perintah sholat itu. Kemudian Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha, dari singgasana Allah Subhanahu wa taala turun, kemudian ke langit yang ketujuh. Di langit yang keenam bertemulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengucapkan salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hai Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu? Nabi Muhammad, napa perintah Gusti Allah kepada jenengan? Ya Nabi Musa, kau nerima solat, perintah solat dari Gusti Allah sebanyak 50 kali. Kemudian apa jawaban daripada Nabi Musa? Nabi Muhammad, kembalilah kamu kepada Allah, mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan kuat melaksanakan solat sebanyak 50 kali. Umat Nabi Musa nikah sareng Gusti Allah beriin perintah solat hanya 3 kali, 3 waktu. Ki banyak tak solat. Makanya nabi-nabi yang lain ketika tidak mampu memerintah atau mengajak kepada umatnya, langsung atua Gusti Allah. Ya Allah, esatu wakin, esoro pancor. Adana umat Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu siapa? Dikenal dengan Bani siapa? Bani Israel. Bani Israel itu oleh Allah diberikan perintah sholat hanya 3 kali. Belum sehari semalam 3 kali. Tapi tak mampu. Termasuk siapa raja di masanya Nabi Musa? Raja Fir'aun. Oleh Nabi Musa didoakan kepada Allah, kemudian umat dan Fir'aun itu kemudian mati melalui apa? Tenggelam di lautan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalaikana umatnya tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah tidak langsung mendoakan. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum melaksanakan Isra dan Mi'raj itu ada rentetan peristiwa. Di antaranya adalah pada tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW ditinggalkan oleh kedua orang terkasihnya. Menempian ini kalau tidak keliru kelas 5, kalau tidak keliru ini kelas 5 atau kelas 4 pelajaran SKI kalau tidak keliru ini. Jadi pada waktu itu Rasulullah kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya. Siapa saja? Siti Khadijah dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Sehingga pada waktu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Rasulullah SAW kemudian hijrah ke Taif. Dengan Taif mereka Rasulullah ditolak oleh umatnya. Bahkan Rasulullah dilempari dengan kotoran, dengan batu. Datang malaikat, Nabi Muhammad, apa penduduk Taif ya? Bingko eteng ngepak, bingkan gula eteng ngepak kalau gunung sebenarnya ngelau. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tak langsung mengiyakan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendoakan umatnya. Ngebele ceumun umat tadi kau guna tahu nih. Mangkana bedengaula sareng para ajunan, anak-anakku sekalian ini berterima kasihlah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, yakni solat 50 kali. Tapi oleh Nabi Musa disuruh kembali sampai lema, kurangi lema sampai kare lemaan. 5 waktu ini turun dari Sidratul Muntaha, ketemu lagi dengan yang namanya Nabi Musa. Di Nabi Musa ni suruh beli boleh Muhammad tak kira buat umat jenengan. Tapi Nabi Muhammad sudah merasa malu. Ya Nabi Musa, saya malu, belum malu. Kemudian Allah mungkin orang nak boleh. Sehingga terjadilah solat yang diwajibkan kepada umat Islam sebanyak 5 waktu. Mulai dari solat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita melaksanakan solat? Yang wajib harus kita laksanakan. Mula baca mainan. Kenapa? Karena solat ini akan menentukan sikap daripada pribadi kita semua. Beda orang bondowoso. Orang bondowoso ini kah soal apa aja? Anak menbrokoh pada waktu itu montak kilo hektaran. Dan ekong bitong neka penghasilan daripada nanam tembakau itu berkisar 70 sampai 80 juta. Pas saya capo ojon berkona. Saya ke berkona 16. Apa je kau oleh durakat ketong bolo belum bolo. Tak ingat kau je enggak. Tapi ingat kau penghasilan apa kau? Allahu Akbar. Ingat. Karena sebelum kan ikan melolo. Mari oleh tongkolo belum. Akhir apa? Tongkolo belum bolo. Saking atau mitong penghasil nang lolo. Doa kita kepada Allah melalui solat. Utamanya kita komunikasi dengan Allah itu adalah melalui solat. Mulai dari takbiratul ihram sampai kemudian membaca Fatihah sampai membaca surat. Yang lain itu adalah komunikasi kita kepada Allah. Kemudian setelah sholat kita memohon kepada Allah apa yang kemudian kita minta, Allah akan berikan. Kemudian yang terakhir bahwa sholat ini juga di hari kiamat akan dihisab sebelum amaliyah yang lain. Jadi mulai sebelum memulai biar pergaulan di masyarakat tetap ke gaul di pada kancah, mulai apa nyaman boleh songka. Walaupun saya hisab pertama kali itu adalah solat. Pun solat ketika lolos, maka yang lain semuanya akan lolos. Ya, paham? Paham ada? Jadi Isra Mi'raj sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Kemudian ada yang mengatakan yang dikendarai oleh Rasulullah itu, ada yang mengatakan kendaraannya apa? Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi yang seharusnya perjalanan itu yang seharusnya perjalanan lama, tapi hanya dilalui oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan sangat singkat. Barangkali ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.